Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Pimpin doanya. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Untuk kelas 12-2 siapa yang nggak hadir? Ada yang tidak hadir? Ridho. Selain Ridho? Tidak ada. Hadir semua. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, semoga kita doakan ya Ridho, semoga segera lekas bergabung dengan kelas 12-2 untuk melanjutkan pembelajaran. Oke? Sebelum pembelajaran dimulai, kita speaking dulu ya, supaya kalian semuanya bisa rileks, semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, siap semuanya? Dengarkan instruksi Ibu. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Paham semuanya? Oke, kita mulai. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Kayaknya perlu Ibu ulangi sekali lagi ya, biar nggak kaku. Ulangi ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, sudah siap kita belajar hari ini? Coba cek teman sebangkunya, lihat bajunya sudah rapi atau belum? Boleh dicek? Sudah? Sudah. Oke. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang, ada yang tahu materi apa hari ini? Apa materi kita? Iya, benar sekali. Nah, sebelum kita belajar, ada sedikit motivasi dari Ibu. Nah, pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel ini penting dalam kehidupan sehari-hari, itu karena di dalam pelajaran ini ada banyak angka. Kita bisa menemukan angka, kemudian kita bisa menghitung umur, kemudian kita bisa menghitung bahan sembako ketika kita di pasar. Bisa juga kita menghitung barang-barang yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya dalam sekolah, tapi ketika di luar itu bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sistem persamaan linear 3 variabel itu sangat penting. Kemudian sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah perpanjangan dari materi yang ada di SMP. Masih ingat sebelum kalian masuk ke SPLTV apa yang kalian temukan? Materi apa? Sistem persamaan linear berapa variabel? 2 variabel. Sebelumnya kalian menemukan variabel X dan variabel Y. Tapi ketika kalian di SMA akan ketemu 3 variabel. Oke, untuk mengingat materi SMP, Ibu ada sedikit materi prasyarat. Silakan kalian lihat videonya, disimak dengan baik. Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Tes di
channel saya yang namanya juga RNJSS. Oke, channel matematika yang membahas video-video pembelajaran matematika yang akan membuat kalian paham tentang apa itu matematika. Oke, klik. Sekarang kita mulai masuk ke video kita. Apa sih Pak video kita bahas hari ini? Bahas hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Masih part 1. Part 1 apa Pak? Part 1 itu kita masih di materi prasyarat. Oke, materi prasyarat ya. Cus, kita lihat yuk. Oke, pokok bahasannya dulu ya. Pokok bahasan SPLDV itu berarti cuma punya dua. Apa aja kedua kepala? Yang pertama SPLDV, D itu 2 variabel. Kemudian SPLTP 3 variabel. Nah, ini adalah materi prasyarat yang SPLDV, yang ini adalah materi inti. Nah, ini kan yang saya tadi bilang materi prasyarat ya. Materi inti kita adalah yang 3 variabel. Nah, kenapa kita bisa bilang bahwa materi prasyarat? Karena sebenarnya kamu sudah belajar. Apa kamu belajarnya Pak? Nah, SMP. Betul. Nah, orang SMP dong. Enggak dong. Nah, di materi prasyarat ini ada apa sih Pak? Materi prasyarat ini kita punya soal langsung sama soal cerita. Apa maksudnya soal langsung Pak? Soal langsung ini adalah soal yang langsung kayak misalkan 5x tambah 2y sama dengan 10. Kemudian ada 3x min 10y sama dengan 5. Nah, itu teksnya namanya soal langsung. Tapi kalau soal cerita, kita nggak tahu sistemnya gimana, persamaannya apa, tapi bentuknya cerita. Nah, ini yang menarik. Kalau ini asik nih soal cerita, ini asik banget gitu soalnya ya. Nah, dari dua soal ini, metode penyelesaiannya kita apa sih Pak? Eliminasi, substitusi, gabungan maksudnya gabungan antara Eli sama Susi ya. Nah, yang terakhir adalah metode Kramer. Nah, ini pasti kalian baru tahu benar nih. Nah, metode Kramer ini adalah materi baru di SMA, cara bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel juga ada nanti. Ya, nanti diajarkan metode Kramer ya. Nah, ini untuk yang materi pelajaran. Untuk yang SPLDV materi intinya apa? Sama coy. Soal langsung soal cerita, eliminasi, substitusi, gabungan sama Kramer. Loh, ini apa bedanya Pak? Bedanya di sini 2 variabel, yang ini 3 variabel. Jadi misalkan ini ada X sama Y, yang ini apa? X, Y sama Z. Ini ada A sama B, yang ini apa? A, B sama C. Sudah, ini doang dong. Iya, soalnya nggak ya. Oke, pandangin terus ya. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Nomor 1 ini tentukan penyelesaian dari SPLDV. 3x min 4y sama dengan 11 dan 2x sama 3y sama dengan 13. Nah, ini sebenarnya kan tadi sudah belajar, boy. Waktu SMP, boy, kelas 8. Ya, kelas 8 kamu sudah belajar, harusnya sudah bisa. Tapi tidak apa-apa, kita ingatkan lagi, kita sedarkan lagi. Oke, nah, jadi ini akan ada dua contoh. Di sini akan saya jelaskan kapan sih kita bisa pakai metode eliminasi, kapan sih bisa kita pakai metode substitusi ya. Oke, yang pertama saya pakai eliminasi dulu yuk. Nih, eliminasi itu apa Pak? Eliminasi itu intinya adalah kamu menghilangkan salah satu variabel, baik itu X atau itu Y, bebas mau yang mana. Nah, tapi kalau misalkan variabel yang dihilangkan, maka yang harus kamu pahami, yang harus kamu pastikan adalah koefisiennya harus sama dulu. Maka koefisiennya apa? Nih, yang ini 3 sama 2, min 4 sama 3 ya. Gitu. Gimana cara-caranya Pak? Misal kita mau ngilangin variabelnya adalah X 3 sama 2. Nah, 3 sama 2 kalau kita samain jadi 6 kan? Maka kalau kita samain jadi 6, atasnya kita kali sama 2, yang jadi 6 sih, maka bawahnya kita kalikan sama 3. Tapi hati-hati, ketika atasnya kamu kalikan sama 2, semuanya harus kamu kali terus. Jadi artinya kamu punya 6x kurangi 8y sama dengan 22. Nah, semua kamu 2. Begitu juga dengan yang di bawah, semuanya harus kamu 3. 6x tambah 9y sama dengan 39. Nah, baru dari sini kita kurangi coy. Kalau kita kurangi di sini, maka 6x sama 6x dikurangi habis lah ya. Tinggal sisanya ini sama ini kurangi. Gimana caranya Pak? Oke, kalau kamu masih apa? Belum lancar, gak apa-apa. Jangan malu-malu, baru saya coba step by step. Kalau kamu belum lancar, tulis saja min 8y dikurangi sama 9y. Min 8y kurangi sama 9y sama dengan 22 kurangi 39 ya. Kalau kamu udah langsung bisa maka apa? Oke. Terus gimana Pak? Ya udah itu min 17y sama dengan 17, akibatnya y sama dengan 1. Nah, ini cara eliminasi. Kemudian y dapat 1 ya. Sekarang kita mau nyari x Pak. Oke siap, mau nyari x. Nyari x kalau saya pakai cara substitusi, berarti gabungan. Y sama dengan 1 itu substitusikan kemana Pak? Bebas, mau ke awal yang atas, boleh juga ke bawah, bebas. Saya ambil yang bawah.
Kenapa Pak? Ya pengen aja, ini mah suka-suka gue aja lah. Lu pengen yang atas juga boleh, yang penting dari gue ini aja sama Bapak ya. Oke, kita masukin 2x sama 3y sama dengan 13 dengan y-nya sama dengan 1. Maka 2x tambah 3 kali 1 sama dengan 12. Berarti kamu punya ini 2x sama dengan 10. Yang artinya kamu punya x sama dengan 5. Ya, selesai ya? Selesai. Jadi kesimpulannya adalah x sama dengan 5 dan y sama dengan 1. Gitu ya. Oke, good. Nomor 1. Nomor 2. Tentukan penyelesaian dari seperti SPLDP 2x kurang 5y sama dengan 14 dan 5x tambah y sama dengan 8. Oke, yang ini saya pakai yang namanya metode substitusi semua. Nah, pada saat kapan sih Pak memakai metode substitusi? Pada saat kapan kita bisa eliminasi? Sebenarnya kalau soal nomor 1 ini kalau misalkan pakai substitusi semua bisa nggak Pak? Bisa. Tapi nanti angkanya jelek, nggak enak, prosesnya dipercayakan gitu ya. Nah kalau yang ini kan kita udah punya 5x tambah y sama dengan 8. Berarti kan kita bisa ubah jadi y sama dengan 8 dikurangi 5x ya kan? Nah kita udah punya y sama dengan y, bisa kita pakai substitusi. Artinya yang ini harus substitusi kemana? Jangan ke persamaan y lagi. Nah, berarti substitusinya ke persamaan satunya gitu loh. 2x min 5y sama dengan 14. Jadi kalau punya 2x sama dia ini 5y, y-nya kan jadi sama ini bos, 8 min 5x. Berarti ini kan y-nya jadi sama 8 min 5x. Kemudian kurungnya saya buka 5 kali 8 adalah 40. Jangan lupa ini ada min sama min, berarti ini plus 25x sama dengan 14. Kita selesaikan 2x sama 25x jadi 23x. Min 40 tidak langsung ya, dia sama dengan 54. Oke siap, berarti x sama dengan 2. Nah, kalau punya x sama dengan 2, berarti langkah selanjutnya apa? X sama dengan 2, substitusikan kemana? Bebas. Kalau saya ambilnya ke sini, kan? Nah, kan kita mau cari gitu. Kalau kita mau cari, ambil sini kita langsung ke sini ya kan? Tidak usah gitu. 8 dikurangi 5 kali 2 berarti sama dengan min 2. Jadi x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan min 2. Selesai Pak? Selesai. Gampangnya Pak? Ya iya masih gampang. Ini kan dari SMP bos. Kamu sudah SMA saya. Nah harusnya gampang. Oke. Ya. Kita harus apa juga yuk? Nah, kalau dia bilang, oh aku ini apa ini Pak? Saya nggak sih main sama. Sebenarnya ini juga SPLDP, cuma beda bentuk gitu aja. Beda bentuk. Jadi materi persyaratan bukan cuma materi persyaratan sama kayak SMP Pak. Enggak Pak. Ada pengembangan coy. Ya. Nah kalau kayak gini Pak kita pakai cara selesaikan. Ayo kita lihat. Oke, kita punya ada x sama 2 dibagi sama y kurang 3 sama dengan 23. Persamaan yang pertama ya. Kita kali sini bos. 3 kalian sama x sama 2 kalian sama y min 3. Kemudian kita buka kurungnya 3x sama 6 sama dengan 2y min 6. Kemudian kita kumpulkan si x sama y nya. Kita pisahkan antara konstantannya. Oke, berarti kamu punya 3x min 2y sama dengan min 12 ya. Jadi kumpulin si x sama y nya. Nah, ini kita sebut persamaan 1. Kita ending dulu persamaan yang pertama. Sekarang kita langsung ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua berarti apa? X tambah 1 dibagi sama y tambah 29. Salah aku. Kalau kita lakukan di sini ya. Oke, saya ganti. Cus. 6. 6 jelek. Oke. Sebentar ya Ibu skip. Nah, kalau di soal yang nomor 3, pengerjaannya fokus sama dengan persamaan nomor 1 dan 2. Boleh menggunakan eliminasi substitusi atau dua-duanya substitusi. Boleh juga dua-duanya eliminasi. Nah, kalau soalnya pecahan seperti ini, kita memang harus kali silang. Nampak kan? Di persamaan yang pertama, kita kali silang yang atas kali dengan bawah. Kemudian yang bawah kali dengan yang atas. Sama juga nanti dengan persamaan yang kedua. Nah, ketika kalian sudah dapat persamaannya seperti yang ini, perhatikan. Nah, itu silakan selesaikan sama dengan contoh yang nomor 1 dan 2. Nah, jadi semua sudah ingat ya? Sistem persamaan linear 2 variabel sudah ingat semuanya? Sudah ya? Jadi mungkin materi prasyarat Ibu cukupkan sampai sini. Sudah ingat semuanya? Oke, sudah. Nah, dalam sistem persamaan linear 3 variabel, tujuan pembelajaran kita adalah kalian nanti dapat menyimpulkan, menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut dalam diskusi kelompok. Mulai dari yang pertama, mengetahui konsep dasar SPLTV itu, kemudian dapat memodelkan dalam soal cerita, dimodelkan dalam bentuk matematika. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, paham ya, tujuan pembelajaran kita ada 3. Nah, kita langsung saja, di sini ada PPT Ibu, bahan ajarnya. Kita sama-sama lihat ya. Oke, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau biasanya disingkat dengan SVLTP merupakan sistem persamaan yang terdiri dari 3 variabel. 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang berbeda. Boleh X, Y, Z, boleh juga A, B, C, D, biasanya juga ada P, Q, R. Sistem ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 3 variabel yang saling berkaitan. Pemahaman SVLTP penting dalam berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, dan teknik. Tujuan pembelajaran kita sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar dari SVLTP itu, kemudian mengubah model matematika dari masalah yang melibatkan SVLTP, kemudian yang terakhir adalah menentukan SVLTP dengan metode eliminasi dan substitusi. Konsep dasarnya, perhatikan, SVLTP itu umumnya dinyatakan dalam bentuk 3. Yang pertama, A1X ditambah B1Y dan C1Z sama dengan D1. Di mana variabelnya di sini X, Y, dan Z. Sedangkan nilai di depan variabel itu disebut konstanta. Ya. Kemudian persamaan yang kedua. Kalau tadi semuanya serba 1, A1, B1, kemudian C1, D1, maka persamaan yang kedua A2X ditambah B2X ditambah C2X sama dengan D2. Itu untuk persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi kalau di dalam sistem persamaan linear 3 variabel, tentu pasti punya 3 persamaan dan juga punya 3 variabel yang berbeda. Nah, di mana X, Y, dan Z adalah variabel yang harus kita temukan, yang harus kita cari nilainya, ya kan? Himpunan penyelesaiannya itu fokus ada di variabelnya. Kalau variabelnya X, Y, dan Z, maka nanti di akhir penyelesaian kita harus dapat menemukan X, Y, dan Z. Kalau variabelnya A, B, dan C, maka kita juga harus menentukan nilai A, B, dan C-nya. Kemudian D adalah koefisien dan konstanta yang diketahui. Jadi kalau konstanta di sebelah X, di sebelah Y, atau di sebelah Z, atau di sebelahnya sama dengan, itu sudah pasti ada di soal. Tidak perlu lagi kalian ketahui, tidak perlu kalian cari tahu, dia sudah diketahui. Paham ya? Nah, kemudian menyusun model matematika berbentuk SVLTP. Perhatikan cerita pedagang toko kelontong berikut. Seorang pedagang toko kelontong hendak memenuhi persediaan barang di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari, ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli. 3 jenis sembako yang banyak dicari oleh pembeli. Ada beras, gula, dan minyak goreng. Namun, karena keterbatasan modal, dia tidak dapat membeli barang-barang yang banyak diminati pelanggan tersebut sekaligus. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama, modal yang terkumpul adalah Rp1.200.000, sehingga pedagang tersebut hanya dapat membeli 30 kg beras, 20 kg gula, dan 30 liter minyak goreng. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal Rp1.050.000 dan dapat membeli 40 kg beras, 30 kg gula, dan 10 liter minyak goreng. Sedangkan untuk hari ketiga, dengan modal 1.400.000, pedagang tersebut hanya dapat membeli 20 kg beras, 40 kg gula, dan 30 liter minyak goreng. Nah,
perhatikan dari permasalahan yang ada di soal tadi, kita masukkan permasalahan itu ke dalam model matematika. Berarti ada berapa sembako tadi? Ada beras, gula, sama minyak goreng. Berarti karena ada 3 nih, berarti masing-masing kita tentukan mana variabel X, mana variabel Y, maka mana variabel Z. Maka untuk beras kita pakai variabel apa? X, gula kita pakai variabel Y, Z kita pakai variabel untuk minyak goreng. Nah, di sebelahnya sama dengan itu adalah konstanta. Kalau dalam soal cerita itu dia merupakan apa? Modal, ya kan? Karena masing-masing setiap hari tadi modalnya berbeda. Bentuk di atas merupakan bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 variabel dan persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel ini terdiri dari beberapa persamaan linear 3 variabel. Dari beberapa persamaan linear ini membentuk suatu sistem yang dapat kamu cari nilai dari variabelnya. Oke, paham ya? Nah, untuk metode penyelesaiannya kita di sini menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan juga metode gabungan. Gabungan itu maksudnya adalah eliminasi dan substitusi. Nah, kalau menggunakan metode eliminasi, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita pilih 2 persamaan. Iya, kita pilih persamaan dari 2. Persamaannya kan ada 3. Kita pilih 2 untuk menghilangkan 1 persamaan. Berarti kalau kita sudah menghilangkan 1 persamaan, kita mendapatkan berapa persamaan? 2. Untuk menemukan persamaan yang keberapa? 4. Kemudian kita ulangi lagi, kita eliminasi lagi, tapi tidak boleh sama. Kalau tadi kita eliminasi 1 dan 2, kita tidak boleh lagi dengan eliminasi 1 dan 2, tapi bolehnya yang mana nih? 2 dan 3 boleh, 1 dan 3 juga boleh, tapi variabel yang dihilangkan harus sama dengan eliminasi yang pertama tadi. Tujuannya apa? Untuk menemukan persamaan kelima yang variabelnya harus sama dengan variabel yang pertama tadi, persamaan yang keempat. Nah, tentu kita udah dapat nih persamaan 4 dan 5, ya kan? Dengan variabel yang sama. Kalau sudah dapat 2 variabel, tentu kalian menyelesaikannya dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah ada di YouTube tadi. Paham ya? Oke, kemudian ulangi cara yang sama dengan menggunakan 2 persamaan tadi. Kalau sudah dapat X dan Y, misalnya tadi kita udah hilangkan Z tuh, kita punya tinggal X dan Y. Selesaikan sama runtunannya, eliminasi. Kalau sudah dapat lanjut di substitusi. Nah, itu saja. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada berarti ibu yang bertanya. Nah, kira-kira siapa yang dapat menjelaskan apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Siapa yang bisa menjelaskan? Iya. Coba berdiri, Rian. Saya sistem persamaan linear 3 variabel itu terdapat 3 elemen yang dimana terdapat X, Y, dan Z. Iya. Jadi untuk mencari persamaan linear 3 variabel ini kita harus mempunyai nilai X, Y, dan Z. Iya, oke, kasih tepuk tangan untuk Rian. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Mungkin metodenya kurang. Tadi Rian hanya menjelaskan apa itu sistem persamaan linear 3 variabelnya, tapi dia belum menjelaskan bagaimana metode dalam menyelesaikannya. Ada yang menambahkan? Boleh? Rizka bisa menambahkan? Ya. Silakan berdiri, Rizka. Persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan yang memiliki
memiliki 3 jenis variabel yang berbeda seperti X, Y, dan Z. Cara menyelesaikan soal tersebut memiliki 3 caranya, substitusi, gabungan, sama eliminasi. Oke, benar ya? Oke, terima kasih Rizka. Kasih tepuk tangan untuk Rizka. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja penerapan kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari mengenai SPLTV? Bisa kalian ceritakan? Ada? Tamara bisa? Rizka lagi? Boleh ya? Oke, coba Rizka. Diborong semuanya sama Rizka ya. Penerapan yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari seperti kita bisa menghitung barang sembako yang kita mau beli. Ataupun menghitung umur dan barang-barang lain sebagainya. Iya. Benar? Benar. Kasih plus untuk Rizka. Benar ya. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian misalnya punya uang tapi tidak mampu membeli semua barang, kalian bisa perkirakan kira-kira beli bukunya cukup berapa, pensilnya hanya berapa, penggarisnya hanya berapa dengan uang yang kalian punya. Ya kan, kita tidak mungkin mau bisa membeli semua barang yang ada di toko. Ya kan, begitupun ketika belanja di pasar. Misalnya kalian cuma punya uang 50.000 nih. Gimana caranya saya mengatur 50.000 bisa dapat ikan, bisa dapat sayur, bisa dapat minyak goreng. Nah, gitu. Berguna ya? SPLTV berguna ya? Oke, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang kemarin sudah ditentukan berdasarkan asesmen awal. Kemarin kita sudah melakukan asesmen awal sebelum pertemuan ini dan sudah ibu kelompokkan. Nah, di dalam kelompok ini nanti kalian akan diskusi mengenai lembar kegiatan kerja kalian. Nanti ibu kasih LKPD di mana kalian di situ dapat berdiskusi masing-masing kelompok. Paham ya? Kalian baca petunjuknya yang ada di LKPD, kalian lihat di situ langkah-langkah penyelesaiannya. Nanti ibu kasih kalian waktu sekitar 30 menit. Kalau sudah, nanti ada beberapa kelompok mungkin yang akan mempresentasikan, silakan kelompok lain boleh menanggapi, bertanya ataupun menambahkan. Paham? Oke. Boleh ditulis nama, kelas, kemudian itu juga ya, tujuan pembelajarannya boleh ditambahkan juga. 1, 2, 3. Boleh dikasih ke kelompok belakang. Oke. Silakan didiskusikan antar kelompok. Tidak ada yang ribut. Ibu nanti akan melakukan penilaian diskusi sambil berjalan. Ingat ya, mengerjakan sesuai dengan petunjuknya, langkah-langkahnya. Di situ di setiap LKPD ada langkah-langkahnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya. Bisa kelompok 3? Bisa ya.
Oke. Berapa hasil akhirnya? Belum ditulis. Ditulis ya. X itu adalah jeruk seperti yang diceritakan di sini. Nah, jadi dia itu semangka dan Z itu bisa. Bisa? Bagaimana Kamu Saya. semangka dan ya. Bisa ya kak? Bisa. Ada pertanyaan? Udah ditulis kelompoknya? Jangan lupa ya tulis kelompoknya. ya Bu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Sudah. Siapa nanti yang mau maju? Jadi masih tak bisa ya. Paham ya, Zara? Paham Bu. Kalau untuk eliminasi Z menemukan 4, kemudian menemukan 5, berarti sama-sama yang dieliminasi Z. Kalau tadi 1, 2, berarti ini nggak boleh lagi 1, 2. Ya kan? Makanya di sini petunjuknya 2 dan 3. Kalau sudah dapat 4 dan 5, lanjut. Caranya sama dengan materi prasyarat tadi. Sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau 1 perlu ditulis nggak? Enggak Bu. Enggak kan? X aja. Iya, X aja. Tapi nanti kalau misalnya kamu menyampaikan, kasih tahu juga temanmu 1X atau X itu tidak 1 itu tidak perlu ditulis, langsung aja X kecuali di atas 1. Kakak paham nggak? Paham nggak? Kasih tahu lah. Nah, ini variabelnya kamu di sini pakai variabel apa? X, Y, Z. Jadi kalau kita misalkan X itu jeruk, Y semangka, Z itu pisang, maka nanti yang kamu cari itu pasti nilai X, Y, dan Z-nya di akhir. Kita kembalikan lagi. Berarti kalau nanti dapat X-nya berapa misalnya, berarti X itu tadi jeruk, berarti jeruk berapa harganya. Nanti dapat semangka, masukkan di sini nilainya. Sama juga dengan pisang. Paham, Elis? Paham ya? Paham, Ndra? Apanya nggak paham? 3X 2. Kenapa bingung? 3X Coba lihat. Nah, kalau ini kan dari soal kan, kalau 2 jeruk tinggal aja 2X, 2 semangka 2Y. Berarti pisang Z, ini udah benar nih. Dapat 3 persamaan. Kita pakai eliminasi kan. Kalau mengeliminasi Z, berarti untuk mendapatkan 4. Berarti nanti eliminasi lagi Z untuk mendapatkan persamaan 5. Kalau sudah dapat persamaan yang variabelnya tinggal 2, kamu lanjut ke persamaan linear 2 variabel. Sama kayak materi prasyarat tadi. Ini kalau dihilangkan Z, kenapa ini hilangkan Z? Karena Z-nya nilainya sama-sama 1. Kalau nilainya sama-sama 1 langsung dicoret. Nah, sisanya kan nanti X dan Y. Nah, inilah. Ini kan 2 nih ya.
2 kurang 3 2 loh ini. Oh, 2 ya, Bu? Iyalah. Kan 1 dan 2 nih. 2 di sini kan kurang. 2 kurang 3 Beda nih. 2 kurang 3. min 1. Berarti min X saja. Salah nih 6. Nah, tambah 2 kurang 1 1 Y saja. Jadi jawabannya min X ditambah Y sama dengan 67.000 kurang 61 6.000. Dapat persamaan 4. Ini hilangkan Z, berarti hilangkan juga Z. Tapi di sini Bu Z-nya beda, persamaan 2 dan 3. Nih 2 dan 3. Ini yang satu Z-nya 1, ini 2. Kalau dia beda, maka kita kali silang supaya sama 2, berarti atas kali 2, bawah kali 1. Atasnya semua kali 2. Nih 3 kali 2 6. Ini 6 buat 1 kali 2 2. 1 kali 2 2. Nah yang 3 karena dia dikali 1 tetap berarti 1X kemudian 3Y tambah 2Z. Udah sama Z-nya? Sudah? Kurangkan. Habis. Nah, sisanya 6 dikurangi 1. 5. Berapa ini? 2 dikurangi 3. Min 1. 1. Z-nya habis 122 kurang 80 42.000. Tulis persamaan 4 dan 5. Ini sama ini tulis di sini. Coba tulis. Nah, ini kan, Bu. Ya nih. Min X tambah Y. Ini X, Bu. Ya X-nya udah kan? Tambah Y. Ya. Ya, tulis aja 1 kalau kamu nggak paham. Ya, tambah 5X tambah 2Y. Oke. Nah, ini mau menghilangkan Y katanya. Y-nya udah sama belum? Belum, Bu. Udah sama belum? Udah, Bu. Udah kan? Ini 1. Ya, Bu. Ini min 1. Oh, ya. Ya kan 2 kurang 3 min 1 kan? Ini 1, ini min 1. Biar hilang dia ditambah atau dikurang? Tambah. Habis Y-nya. Ini min 1 kurang tambah 5. 1 tambah 5. Nah, 4 positif. 4X sama dengan 48.000. X sama dengan 48 bagi 4. dapatnya berapa? 12.000 buat. Oke. Tadi hilangkan Y, sekarang hilangkan X. Tulis lagi persamaan 4 dan 5. Masukkan persamaannya. 4. Ini X kan, Bu? Ya, min X tambah Y. Tambah Y. Ya, sama dengan 6.000. Yang ini 5X kurangi Y. 1Y ya, 42.000. Nah, X-nya udah sama belum? Berarti yang atas kali 5, bawah kali biar sama. Buat yang atas semua kali 5. Min 5 jadinya. Minnya kan udah ya. 5Y. Ini 6 kali 5 udah benar. Nah, yang bawah kali 1 tetap. 5X kurang 1. Nah, udah sama 5. 1 minus 1 plus biar hilang di tambah. Coret habis. 5 tambah 1. 6. Tunggu, ini min. 5 kurang 1 4. Oke, sama dengan 72.000. Sadam perhatikan sini Sadam. Nah, di sini Y sama dengan 72.000 bagi 4. Ridho perhatikan sini. Bagi 4 berapa? Ridho 72.000 bagi 4. Kalau uang 72.000 Ibu kasih kalian ke 4 orang berapa? 18.000 tulis. Nah, dapat 12.000. Dapat kan? Langkah terakhir. Masukkan X-nya 12.000, Y-nya 18.000. Ibu 18.000. Nah, 2 kali 12.000. 24. 2 kali 18.000 berapa Sadam? 36.000. 24.000 tambah 36.000 berapa, Do? 56.
60.000. Nah, 60.000 ya, 60.000. 60.000 pindah ke sini jadi kurangi 67, kurangi 60.000. Jadi Ini sama dengan 7.000. Oke, sekarang udah dapat semuanya kan? Ya, Bu. Jeruk itu tadi X, semangka itu Y, pisang itu Z, tulis di sini. Oke, kelompok 4 bagaimana? Bisa, Bu. Bisa dapat nilai X-nya? Dapat. Cuman kalau yang ini kayak mana Bu ya? Iya, ini yang kami kurang ngerti, Bu. Yang eliminasi X itu ininya kita tulis yang nomor 4 sama 5 atau bukan? Iya. Terus karena dia nggak sama kan? Maka yang atas kali 5, yang bawah kali 1. Kalau udah sama, karena ini min, ini plus, biar hilang diapakan? Tambah. Ya, coret kan, habis kan? Habis. Nah, sisanya ini. 1 tambah 1. Ini karena dia dikali 5, semuanya dikali 5. Ini kan 6 kali 5, 30. Ini berarti 1 kali 5? 5. Kok di sini 1? Makanya salah tulis. Ya, 5 kurang 1, 4. 72.000 bagi 4, berapa Danu? Danu Berapa? Danu, 72.000 bagi 4. 70 bagi 4. 72.000. 18. Ya. 18.000. Masih salah tulis kan? Iya. Berarti di sini tetap 4. Ya, sama. Bagi 4. Ya, sekarang yang terakhir. Iya. Substitusi kepersamaan 1. Berarti tinggal dimasukkan X. Iya, X-nya 12, ini 18 ya. Oke. Makasih Bu. Oke. Ya. Sudah. Coba lihat. Oke. Paham ya? Nah, jadi kalau substitusi itu tinggal memasukkan saja, karena X dan Y sudah dapat, kan tinggal dimasukin. Nah, perhatikan 60.000 di sebelah kiri. Kalau pindah ruas jadi, karena di sini positif kan? Iya. Pindah jadi kurang 67, dapatnya 7.000. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Kelompok Tamara sudah? Dikit lagi. Bisa ya? Erisna bisa? Bisa ya? Udah semua belum? Sudah semua? Sedikit lagi. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, jadi jawabannya sudah dapat ya. Bisa? Sudah dapat ya? Sudah dapat, Ibu. Sudah semua dapat? Oke, sekarang kita lanjut ke mendiskusikan hasil ke depan. Oke, sebelum kita masuk mempresentasikan hasil, kita relax sebentar, kita ice breaking lagi. Oke, kita ice breaking lagi, semuanya fokus ke depan. Untuk melatih fokus, Ibu punya ice breaking, clue-nya adalah fokus. Ibu ulangi sekali lagi, clue-nya adalah fokus. Clue-nya adalah fokus. Oke, sekarang kalian fokus ke depan. Pertama kali Ibu bilang fokus, kalian bisa simak apa yang Ibu maksud. Ya, Ibu mulai dari sekarang. Clue-nya fokus. Cekrek. Ada berapa? 2. Ada yang jawab 3. 3. Ada yang jawab 5. Yang benar? 2. Makanya Ibu bilang pahami. Clue-nya fokus. Yang sudah tahu, diam dulu. Kita pancing temannya supaya semuanya tahu. Ulangi ya. Clue-nya fokus. Cekrek. Berapa? 3. Coba kelompok 3 berapa? 2. Kelompok yang benar adalah 3. Nah,
Masih bingung? Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. Oke. Cluenya fokus. Cekrek, 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 cekrek. Berapa? Berapa? Masih banyak yang salah. Berarti harus ulang terus nih sampai semua jawabannya benar. Jawabannya adalah 1. 1 ya. Oke. Ulangi lagi karena masih banyak yang salah. Ulangi lagi. Cluenya apa, Randy? Cluenya adalah fokus. Cluenya apa, Tamara? Cluenya apa, Zahra? Cluenya apa, Rian? Cekrek, cekrek. Ada berapa? 4. Berapa? 4. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Berarti semuanya sudah fokus ya. Jawabannya udah benar semua. Oke. Sekarang kita lanjut. Siapa kelompok yang mau menjelaskan ke depan? Perwakilan saja 2 orang. Kelompok 2 mau maju? Oke, silakan maju Tamara dan Rizka. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, perhatikan ya. Perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Karena bisa saja kalau kalian tidak ada pertanyaan, mereka yang akan bertanya kepada kalian. Oke, sekarang pahami. Silakan Rizka dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dan sebelah saya Tamara Ramadhani. Kami berdua mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai persamaan linear 3 variabel. Apakah di sini teman-teman sudah mengetahui apa arti dari persamaan linear? Sudah sedikit. Jadi saya menjelaskan ulang ya mengenai tentang persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan linear yang memiliki 3 jenis variabel yang berbeda, yang biasanya ditulis X, Y, dan Z. 3 menyelesaikan tugas soal linear 3 variabel ini ada 3 cara. Yang pertama eliminasi, substitusi, dan gabungan. Dan akan dijelaskan lebih lanjutnya sama teman saya yaitu Tamara. Soalnya dibaca. Oke, lanjut. Nah teman-teman, tadi kita ada dikasih LKPD, teman-teman bisa lihat semua LKPD kita. Oke, silakan diperhatikan LKPD-nya. Nah di LKPD ini ada sebuah cerita yang berbentuk soal. Nah di sini ada ceritanya sebuah toko buah penjual jeruk, semangka, dan pisang. Seorang membeli 2 jeruk, 2 apel, dan 1 pisang dengan harga 67.000. Pembeli lain membeli 3 jeruk, 1 apel, dan 1 pisang seharga 61.000. Dan pembeli terakhir membeli 1 jeruk, 3 apel, dan 2 pisang dengan total harga 80.000. Dari permasalahan tersebut, berapa harga masing-masing buah? Nah, pertanyaannya di sini dia tanya harga masing-masing buah dari 3 buah tersebut ya. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita menggantikan dulu jeruknya dengan misalkan X kita ganti dengan jeruk, Y kita ganti semangka, dan Z pisangnya kita ganti sama Z gitu ya teman-teman. Variabelnya itu diganti. Nah, langkah yang pertama kita tentukan persamaan ketiga variabelnya dari 3 pembeli. Nah, misalnya pembeli yang pertama tadi membeli 2 jeruk, 2 semangka, dan 1 pisang dengan harga 67.000. Nah, jadi kita tulis persamaannya 2X tambah 2Y dan tambah 1Z sama dengan 67.000. Itu untuk persamaan yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat pembeli yang kedua, dia membeli 3 jeruk, 1 semangka, dan 1 pisang dengan harga 61.000. Jadi dapat kita tulis 3X
tambah 1Y dan tambah 1Z dengan harga 61.000. Dan yang pembeli terakhir dia membeli 1 jeruk, 3 semangka dan 2 pisang dengan harga 80.000. Jadi dapat kita tulis 1X tambah 3Y tambah Z sama dengan 80.000. Nah, setelah kita dapat 3 persamaannya, langkah yang kedua kita eliminasi persamaan 1, eliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, tadi kan kita udah dapat nih persamaannya. Kita tulis persamaan yang pertamanya tadi. Kita tulis ulang. Semua buka lembaran yang kedua ya, teman-teman. Sudah. Nah, disitu kan disuruh kan eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Tadi kita ada menentukan persamaannya. Sekarang kita tulis kembali persamaan satunya tadi berapa? Ali bisa dibacakan? 1 tadi. Ya, yang pertamanya. Yaitu 2X, 2Y dan 1Z. Tambahnya mana? 2X ditambah 2Y ditambah 1Z Sama dengan? sama dengan 67.000. Oke. Nah, yang keduanya? Yang keduanya itu 3X tambah 1Y tambah 1Z dengan harga 61.000. Nah, kalau kita mau mencari persamaan 1 dan 2, cara mencarinya itu gampang. Pertama, kita lihat di variabel Z, di situ konstantanya kita pastikan sama dulu. Misalnya sama-sama 1, berarti kita bisa langsung eliminasi langsung. Kalau konstantanya berbeda, kita Kali silang. kali dulu, harus dikali silang. Nah, karena di sini konstantanya sama, jadi kita bisa langsung menyelesaikannya, teman-teman. Terus kita yang kedua, kita harus melihat tandanya. Tanda di konstantanya. Yang pertama positif dan yang kedua positif. Karena dia sama-sama positif, jadi kita kurangkan. Kalau dia tandanya berbeda, misalnya yang satu positif dan satu yang negatif, jadi kita harus menjumlahkan. Paham nggak, teman-teman? Paham. Nah, kita lanjut ke soalnya ya. Iya, Bu. Karena tadi sama, jadi kita kurangkan ya. 2X dikurang 3X. Hasilnya berapa ya, Bang Rido? Bang Randy? 2X dikurang 3X. Berapa, Randy? 2 utang 1. X min X. Berapa, Ren? 2 dikurang 3 berapa, Ren? 1. Min 1. 2Y dikurang 1Y berapa, Bang? Berapa, Ren? 2 dikurang 1? 1. Nah, kita tulis di sini min 1X tambah 1Y. Sama Nah, dengan- sekarang harganya 67.000 dikurang 61.000, hasilnya 6.000. dan tambahan sedikit buat kita semua. Kalau misalnya hasilnya 1, bisa kita tulis ataupun tidak, karena X dan Y itu nilainya adalah 1. 1. Nah, jadi kita ada dapat nih, kita bisa tulis min X tambah Y sama dengan 6.000. Kita jadikan ini persamaan yang keempat. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita disuruh eliminasi masih sama variabel Z, tapi persamaan yang kedua dan ketiga. Nah, kita nggak boleh cari lagi persamaannya, harus berbeda ya, teman-teman. 1 dan 3 boleh. 2-1. 2-1? Enggak. Tadi kan udah 1-2 sama 2-1. Oh. Oke. Itu. Kita ikutin petunjuk yang di sini dulu ya. Kita ikutin petunjuknya. Baik, Kak. Nah, di petunjuknya selanjutnya kita disuruh mencari eliminasikan Z dari persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan yang kedua tadi 3X tambah 1Y tambah 1Z sama dengan 61.000. Sedangkan persamaan yang ketiga 1X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 80.000. Nah, teman-teman, ini konstantanya dia berbeda nih. Yang satu dan yang kedua ada 2. Caranya tadi kita kalikan silang, kita ubah.
yang 2-nya jadi ke atas, dan yang satunya kita kali ke bawah. Nah, jadi kita kalikan di sini 2 kali 3 6x, 2 kali 1y 2y, dan 2 kali 1z 2z, 2 kali 61.000 122. Nah, sekarang persamaan yang ketiganya kita kalikan 1. 1 kali 1x 1 kali 3y 1 kali 2z 2Z. Nah, sekarang konstantannya kan sudah sama, teman-teman. Kita lihat lagi tandanya. Tandanya sama atau berbeda? Sama. Kita apain? Cari. Kita kurang. Dikurang dulu sebelum dicoret. Sekarang berarti Nah, di sini kita cari dulu hasilnya. Tadi karena tandanya sama, jadi kita kurangkan. 6 kurang 1 5x. tambah 5x tambah atau kurang? Kalau 2 kurang 3 hasilnya? hasilnya berapa? 2 kurang 3 Nah, berarti kita tuliskan min Y. Karena Z-nya sama, jadi kita eliminasi ya. Habis, nggak usah ditulis lagi. Oke. Jadi 122.000 dikurang 80.000 hasilnya berapa? 42.000. Nah, itu bisa kita tulis jadi persamaan kelima. Persamaan kelima. Jadi hasil dari 5x kurang 1y sama dengan 42.000. Kita tulis persamaan kelima. Nah, langkah selanjutnya kita kan udah eliminasi yang Z. Sekarang kita eliminasi yang Y-nya. Eliminasi Y dari persamaan keempat dan kelima. Tadi persamaan keempatnya berapa ya, teman-teman? Persamaan keempatnya min 1x ditambah 1y. Sama dengan Harganya 6.000. Oke. Persamaan kelimanya 5x kurang 1 sama dengan 1y. Sama dengan 42.000. Oke. Sekarang di sini kita lihat dulu konstantanya, pastiin sama. Konstantanya sama nggak, teman-teman? sama. Tandanya Sama. Tandanya beda. Beda. Nah, yang atas positif. Positif dan yang bawah negatif. Nah, kalau berbeda kita apakan? Tambah. Tambah. Nah, min 1x tambah 5x hasilnya berapa? Positif 4x. Karena tadi diminta eliminasi Y, Y-nya kan sudah sama, jadi kita hilangkan. Coret. Jadi 4x sama dengan 48.000. X-nya dapat kita tulis 48.000 dibagi yang 4-nya tadi. Nah, 48.000 bagi 4. 200.000. Nah, jadi X-nya kita sudah dapat nih, teman-teman. X-nya Perhatikan, adalah perhatikan. 12. Bukan Y ya? Perhatikan. Karena kita dapat X. Kan yang dihilangkan ya. Karena di eliminasi. Seperti itu ya, oke. X-nya tadi buahnya apa nama? Buahnya apa ya, teman-teman? Nama buahnya jeruk. Jadi jeruk 12.000. Kita ada dapatkan harga jeruknya. Selanjutnya kita disuruh untuk mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, kita tulis kembali persamaan 4-nya tadi. Min 1x tambah 1y sama dengan 6.000, dan persamaan kelima 5x dikurang 1y. Nah, kita lihat konstanta di variabel x sama atau berbeda? Nah, kalau beda kita harus kali silang dulu. 5-nya di atas dan 1-nya di bawah. Nah, 5 kali min 1x 5 kali 1y. 5. Nah, 5 kali 6.000. 30.000. Selanjutnya yang bawahnya 1 kali 5x 5x. 1 kali min
1Y. Min 1Y. 1 kali 42.000. 42.000. Nah, sekarang konstantanya kan sudah sama-sama 5 teman-teman. Kita lihat tandanya. Yang satu negatif dan satu positif. Berarti kita apain ini? Jumlahkan. Kita tambah. Sekarang kita akan jumlahkan persamaan 4 dan 5. Karena tadi yang disuruh eliminasi X-nya kan sudah sama, kita eliminasi. Habis. Sisanya 5Y tambah min 1Y, hasilnya 4Y. positif ya, teman. 4Y. Nah, 30.000 tambah 42.000 hasilnya 72.000. Nah, jadi kita tulis 4Y sama dengan 72.000. Y-nya sama dengan 72.000. Kita bagikan dengan 4. Nah, tadi. Jadi Y-nya sama dengan 12.000. Nah, kita sekarang sudah dapat variabel Y-nya. Y-nya tadi buah apa? Buah semangka. Berarti ada semangka itu angkanya 18. Sekarang tersisa pisangnya. Kita cari harga pisangnya. Kalau mencari harga pisangnya sekarang, kita substitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan yang pertama. Bisa juga persamaan yang kedua atau persamaan yang ketiga, tapi di petunjuknya ini kita disuruh ke persamaan yang pertama ya teman-teman. Nah, pertama kita tulis dulu persamaan yang pertamanya tadi. 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 67.000. X-nya tadi kita kan udah dapat harganya 12.000. Y-nya tadi kita udah dapat 18.000. Dan Z-nya belum kita ketahui. Belum. Nah, sekarang yang setiap ada variabel X-nya kita ganti dengan harga 12.000 dan ada variabel Y-nya kita ganti dengan 18.000. Nah, jadi kita tulis 2 kali 12.000 tambah 2 kali 18.000 tambah Z sama dengan 67.000. Nah, 2 kali 12.000 hasilnya 24.000. ditambah variabel Y tadi 2 kali 18.000 36.000. tambah Z sama dengan 67.000. 24 tambah 36.000 hasilnya berapa? 60.000. Tambah Z sama dengan 67.000. Kurangin 6. Nah, jadi sekarang dapat kita tulis 60.000 tambah Z sama dengan 67.000. Z-nya sama dengan 67.000. Karena di sini positif, kalau kita pindahin hasilnya jadi negatif. Jadi 67.000 dikurang 60.000 sama dengan 7.000. Siap. Jadi kita udah dapat juga pisangnya dengan harga per kilonya 7.000. Jadi kesimpulannya adalah harga jeruk 1 kilo sama dengan 12.000, harga 1 kilo semangka sama dengan 18.000, dan harga 1 pisang sama dengan 7.000. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Saya kasih 2 pertanyaan aja. Yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan untuk 2 orang saja yang mau bertanya. 2 orang saja ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, Rian dari kelompok 4. Sebenarnya marah sama Kak. Jadi nomor 5 tadi kan itu substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. Bisa kita ke persamaan 2 atau 3 gitu kalau kita mau substitusi? Bisa? Bisa, karena kita mengikuti petunjuk yang di buku. Sebenarnya bisa ya. Hasilnya sama atau bisa berbeda? Hasilnya? Kalau contohnya kan ini kan persamaan 1, apakah hasilnya akan sama kayak kalau persamaan 2 apakah 60.000 atau berbeda? Berbeda, berubah. Sama atau tidak hasilnya? Kalau Tentu. berbeda, pasti nanti akan bisa Iya, bakalan berubah. Iya. Kayaknya sama. Sama ya? kayaknya. Sama. Sama. Jadi gitu. Oke Kak, thank you. Oke. Kasih tepuk tangan untuk Rian yang sudah bertanya.
Ayo sekarang pertanyaan kedua. Kelompok siapa? Oke, Andra. Langkah emas setelah mendapatkan X bisa nggak disubstitusikan untuk persamaan 4 atau 5? Sebenarnya bisa, kita bisa mensubstitusikan langsung, tapi kita mengikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya. Oke, jadi jawabannya bisa ya Kak? Bisa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ria. Untuk Andra. Andra ya? Bisa. Oke, silakan Kak, ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk presentasinya cukup bagus. Ibu harap kelompok 1, 3, dan 4 semuanya sudah paham ya? Oke, sekarang kita menyimpulkan materi dari tadi lembar kerja yang sudah kalian isi. Mulai dari penjelasan materi prasyarat, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan sebelum Ibu simpulkan? Ada? Biar nanti sambil Ibu tambahkan. Ada yang mau menyimpulkan materi kita? Tidak ada ya? Oke, berarti Ibu simpulkan. Oke, Ibu simpulkan ya. Ya, Bu. Sistem persamaan linear 3 variabel ini, dia sudah pasti memiliki 3 persamaan, sudah pasti punya 3 variabel. Kalaupun dia cuma 3 variabel, cuma 2 persamaan tapi 3 variabel, dia bukan sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan 3 metode, eliminasi, substitusi, dan metode gabungan, kemudian untuk membuat langkah-langkah yang paling penting dari lembar kerja kalian tadi apa? Yang paling supaya jawabannya itu tidak salah di akhir. Karena kalau dari awal sudah salah, tentu sampai akhir dia pasti salah. Apa yang paling penting? Iya, positif dan negatif. Karena yang namanya eliminasi, meskipun dia menghilangkan bukan harus tandanya kurang. Tapi kalau dia atasnya plus, bawahnya negatif, atau atasnya negatif, bawahnya positif, tentu dia menghilangkan bukan cara dikurang, tapi diapakan? Ditambah. Jadi mengeliminasi, kalian tanamkan di dalam konsep kalian, itu bukan hanya mengurangi, tapi menghilangkan dengan cara ditambah ataupun dikurang. Kemudian selain itu, yang paling fokus apalagi kira-kira? Melihat kalau dia tambah, pindah ruas kanan jadi kurang. Kalau kurang atau negatif, pindah ruas jadi positif. Begitupun dia kalau kali, misalnya 4Y sama dengan tadi 72.000, maka Y sama dengan 4 pindah ruas jadi apa? Bagi. Kan 4Y, artinya 4 kali Y. Pindah ruas jadi bagi, sehingga 72.000 dibagi 4 dapatnya tadi 18.000. Kalau dia bagi, pindah ruas jadi kali. Kayak tadi pecahan. Pecahan itu kan aslinya dia bagi kan? Karena ada atas ada bawah. Kalau pindah ruas jadi kali, seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini paham nggak? Paham? Oke, sekarang semuanya buka handphonenya. Keluarkan handphonenya. Oke, keluarkan handphonenya, sudah ya? Sudah. Di sini ada penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Jadi kalian boleh menilai teman sebelahnya berdua-dua, atau boleh, contohnya Tamara menilai Rizka boleh menilai Elisna boleh menilai Tamara. Yang penting yang namanya menilai teman tidak boleh dirinya yang dinilai. Nah, di situ ada kolom temannya. Sebentar ya, sambil Ibu kirim ke grup. Oke, sebentar.
Langkah yang pertama, kalian buka dulu namanya, kalian tulis nama lengkap kalian. Kemudian kalian isi nama lengkap, lalu kalian tulis teman, nama teman sebaya. Contohnya nama Andra Sipautar. Teman yang dinilai siapa sebelahnya? Nuril Huda. Seperti itu. Oke, sudah dibuka ya? Sudah ditulis ya? Oke, nama teman yang diamati Nuril. Nama pengamat Andra. Kelasnya kelas berapa ini? Oke. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Nampak ya, ada 4? Nampak. Mulai dari mau menerima pendapat teman. Kalau ya, kalian checklist dia. Kalau tidak, kalian checklist di tidak. Mau memberikan solusi terhadap permasalahan? Ya atau tidak? Memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok, silakan isi ya atau tidak. Banyak sekali kritikan, ya atau tidak. Oke, kalau sudah, kalian boleh kirim. Oke, sudah semuanya? Sudah dikirim ya? Oke, sekarang Ibu akan kirim lagi penilaian diri sendiri. Sebentar. Ya, kalian menilai penilaian diri sendiri. Kita tulis dulu nama lengkap. Misalnya nama lengkapnya Ali. Kemudian kelasnya. Lanjut. Di situ ada saya mampu menjelaskan tentang SPLTV. Kalau mampu tulis ya, kalau tidak tulis tidak. Kemudian yang kedua, saya mampu mengidentifikasi soal cerita ke dalam model matematika. Kalau iya jawab ya, kalau tidak tidak. Kemudian ada saya mampu menentukan himpunan penyelesaian materi SPLTP dengan eliminasi dan substitusi, ya atau tidak. Kemudian yang terakhir, mampu menentukan himpunan penyelesaiannya, ya atau tidak. Sama ya, ada 4 penilaian. Sudah semua dilihat? Sudah ya? Oke, kalau sudah tinggal dikirim. Oke, kalian boleh pikirkan ya, jangan sembarang mengirim. Kalau memang belum paham, tulis belum paham. Jangan ikut-ikut teman. Sudah? Sudah ada yang kendala nggak bisa kirim? Sudah bisa. Bisa ya, semuanya nggak ada kendala ya? Nggak ada kok. Oke. Lancar. Sekarang bukan penilaian, ini namanya refleksi peserta didik. Setelah mempelajari ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Itu Ibu kirim juga linknya, sudah? Sudah masuk ya, tulis nama, kelasnya buat di situ kelas 1 ya. Jangan salah kelas. Kelasnya 10. Kemudian di situ ada yang pertama, bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pelajaran ini? Jawabnya jujur sesuai kondisi perasaan kalian. Senangkah, biasa saja, bosan? Silakan diisi. Kemudian bagaimana dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan juga diisi. Apakah saya sudah memahami materi ini dengan baik? Kemudian tulis di situ ada bagian mana yang belum dipahami. Kemudian bagaimana apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar. Kemudian kepada siapa kalian meminta bantuan ketika mengalami kesulitan belajar. Sambil diisi ya, jangan terburu-buru mengisinya ya. Sesuai dengan perasaan kalian. Ada kendala? Nggak ada kendala ya? Sambil dibaca materi apa yang tidak paham, kemudian apa yang kalian perbaiki supaya belajarnya lebih baik lagi. Oke.
Sudah ya? Oke, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan masing-masing LKPD-nya. Pastikan nama anggotanya, kemudian kelasnya. Sudah ditulis, udah ya. Mana lagi? Oke. Mana? Sambil diisi ya refleksinya, jangan sampai tidak diisi. Kelompok 1 sudah semua ya? Oke, sudah dikirim semuanya. Sudah, Bu. Oke. Hari ini materi SPLTV sudah selesai. Mungkin ada beberapa tugas ke depannya, mulai dari kelompok mahir, sangat mahir, mahir, dan kurang mahir. Tentu masing-masing kelompok ini tugasnya pasti berbeda. Ya, nanti akan Ibu sampaikan satu persatu tugasnya apa. Nanti minggu depan kita ketemu dengan bab selanjutnya. Untuk kelompok mahir, nanti Ibu akan buat di situ kriterianya apa-apa saja yang dinilai. Kalian buat video pembelajaran. Ya, untuk kelompok mahir dibuat videonya, buat sama seperti bagaimana penjelasan Ibu selama mengajar. Kemudian kalian boleh cari referensinya dari YouTube, boleh, kemudian boleh dari buku kakak kelas kalian yang sudah tamat, atau kalian pakai ruang guru boleh. Buat videonya, durasinya paling lama 45 menit. Ya, Ibu minta cuma 1 JP. Nanti perwakilan bisa menemui Ibu kriteria apa saja yang akan Ibu nilai. Mulai dari kualitas video, kemudian cara kalian membawakan materi seperti apa. Paham ya kelompok mahir? Kelompok sangat mahir. Nah, untuk kelompok mahir ada 2 ya. Kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, untuk kelompok mahir tugasnya tentu berbeda. Kalau tadi buat video, ini buat PPT, PowerPoint. Kita sudah pernah ya belajar PowerPoint ya. Bisa menggunakan Canva, boleh menggunakan PowerPoint seperti Ibu, Microsoft PowerPoint, boleh ya. Kalian silakan cari materinya sebanyak mungkin. Sama untuk babnya sama-sama vektor ya. Nanti boleh cari di YouTube, boleh cari juga di Canva, Google manapun ya. Kemudian untuk slide-nya jangan terlalu panjang, cari inti-intinya saja ya, karena penilaian itu yang Ibu nilai itu adalah pengetahuan yang kalian punya. Jadi jangan fokus membaca di PowerPoint-nya. Paham ya kelompok mahir? Paham. Kelompok sangat mahir tadi sudah paham? Paham. Oke, kelompok ketiga, kelompok kurang mahir. Ya, meskipun kalian masuk di kategori kurang mahir, tetap ada tugasnya, tapi tugasnya mungkin tidak seberat kelompok 1, 2, dan 4. Kelompoknya cukup membuat makalah. Gampang ya makalah ya. Pakai Microsoft Office Word boleh juga menggunakan Canva. Nanti kalian kumpulkan dari mana? Dari YouTube, catat poin-poinnya apa yang mau disampaikan di makalah. Tetap ada daftar isi, kata pengantar. Paham ya? Paham. Babnya sama vektor, kemudian nanti kalian tulis di situ, kalian dapat sumbernya dari mana. Di belakangnya ada daftar pustaka. Oke? Tetap semangat ya. Semangat ya. Tugas sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita ice breaking untuk menutup pelajaran hari ini. Kita ice breaking dulu. Siap? Semuanya boleh disimpan bukunya. Oke, boleh disimpan bukunya. HP-nya juga disimpan. HP-nya disimpan, sudah? Oke. Kita di sini ice breakingnya per kelompok. Siapkan pena di tengah. Oke, siapkan penanya di tengah, sudah.
Aturannya, dengar instruksi ibu. Aturannya tidak boleh berantem gara-gara ice breaking ini ya. Oke, kalian cukup mengadu kecepatan tangan kalian, bukan harus betul-betul temannya ditumbuk ya, cukup disikat. Oke, cluenya adalah dengar, bom itu ditepuk mejanya, bom, klap, itu tepuk tangannya. Ulangi ya, bom, klap, pen. Oke. Dash. Ibu mau cari yang terbaik ya. Jadi fokus kecepatan. Oke, mulai dari sekarang. Bom, klap. Oke. Dengar ya. Gini, dengar instruksi Bu. Kalau dia salah, dia tidak usah ikut lagi ya. Oke, ya, berarti kalau yang salah dia cukup diam saja. Oke, ulangi. Bom, klap, pen. Oke. Lagi. Kira-kira yang sudah melakukan kesalahan ada nggak? Ada. Yang sudah tereliminasi? Ada. Oke, dengar. Ulangi. Bom, pen. Oke, ulangi lagi. Oke. Kan gara-gara ice breaking jadi rebutan, akhirnya berantem. Lihat kalau tangan temannya sudah ngambil, kalian jangan rebut. Lihat saja, jangan direbut. Kalau contohnya Ali kalau udah megang, udah jangan diambil lagi sama Rian. Nggak boleh. Ulangi. Konsentrasi. Cluenya bom, klapen. Ulangi. Bom, klap, bom, klap. Kelompok 4, kelompok 2 sudah tereliminasi ini. Oke dah. Oke. 2 orang tereliminasi. Kelompok ini belum ada ya tereliminasi. Ulangi. Oke. Bom, klap, pen. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ibu masih ada ice breaking yang lain. Ibu masih punya ice breaking yang lain, tenang. Oke, relax dulu, tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Ulangi. Ali, tarik nafas. Buang pelan-pelan. Ulangi, tarik nafas Rida. Iya. Buang pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Udah, sekarang ibu punya clue. Sambung menyambung. Cluenya sambung menyambung, dengar. Ya, cluenya sambung menyambung. Hari ini ibu ulang tahun. Ibu dapat kado dari anak-anak ibu yang di rumah. Kadonya adalah tas. Ternyata sampai ke sekolah, sahabat ibu
memberikan ibu kado. Ada yang tahu nggak kadonya apa? Cluenya sambung menyambung. Kan tadi tas. Kado dari anak ibu tas. Kira-kira apa? Sepatu. Sepatu. Ada yang lain? Dompet. Ada yang lain? Sendal. Sendal, sepatu, benar. Cluenya sambung menyambung. Ibu ambil kadonya sendal. Kadonya sendal. Ternyata bukan cuma sahabat ibu yang ngasih ibu kado. Ketika ibu masuk ke kelas 10-1, ada siswa yang memberi ibu kado. Ya, kira-kira kadonya apa kelompok 3? Yang lain diam. Lemari, benar ya lemari ya. Benar, oke. Berarti sudah paham kelompok 3. Oke. Terus, dah benar lemari ya. Oke, fokus sambung menyambung. Ibu keluar dari kelas 10-1. Ibu berjalan lewat lab IPA. Ternyata di depan lab IPA ada alumni. Dia kebetulan ingat dengan ulang tahun ibu. Kira-kira kadonya apa ya kelompok 4? Jilbab. Ikan. Kan kelompok 4 yang ibu tanya. Benar nggak jilbab? Salah. Kelompok 1 apa? Jam tangan. Salah. Kelompok 2 apa? Ikat rambut. Ikat rambut, benar. Dapat kado ikat rambut. Ikat rambut, ikan juga boleh. Tapi ibu ambil kadonya ikat rambut. Nah ya, dari alumni. Nah, sudah? Masih lanjut ya? Ya, udah ngerti ya? Terus ibu pulang. Pas pulang, malamnya pas ini kado terakhir dari suami ibu. Kira-kira apa kelompok 4 nih? Sibuk dari tadi apa kadonya? Iya. Apa kadonya? 1, 2. Tas benar? Benar. Tapi tadi ibu udah dapat tas, nggak apa-apa. Ibu dapat tas lagi. Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Paham ya? Oke, sudah sekarang ice breaking sudah selesai. Tugas sudah ibu ambil. Sebelum kita pulang, sebelum kita pulang ya, jangan lupa nanti kita piket ya. Sebelum pulang kita piket ya. Coba cek dulu, cek sampah di bawah kolong. Cek sampahnya di bawah kolong. Sudah bersih? Oke, coba lihat itu. Amadi ada sampah, boleh diambil Amadi. Oke, ada nggak itu sampah? Tidak ada. Cek kolongnya, cek. Itu Aca, ada sampah. Coba lihat di kakimu Aca. Oke, coba lihat di kelompok Ali, masih ada sampah nggak? Masih ada. Danu, lihat sampah di belakangmu. Danu, oke. Sudah, oke. Sekarang sebelum pulang kita berdoa ya, dipimpin juga oleh ketua kelas. Silakan Andra dipimpin doanya. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. See you, sampai jumpa. Oke, kita boleh pulang. Saya suruh naik ke atas, biar rapi tadi. Gak apa-apa. Saya kaget loh Bapak bilang apa. Saya nggak tahu. Nggak nampak loh si Ari itu nulis apa. Udah.
Oke. Oke, terima kasih. Coba tanya masih bisa lanjut ABM. Tunggu saja di luar. Oke, yang terakhir Ibu minta tolong kursinya dinaikkan Ali dan Rido. Ayo Rido. Namatin.